kembali berbakti beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau datang sama-sama, kita mau naikkan syukur kita mau sembah Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian, aku mau cinta Yesus selamanya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya hadir di tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kakak sama adik-adik yang baru bersama-sama untuk bergabung untuk beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yuk mari kita sama-sama memuji Tuhan Allah kita. Kita mau bersama-sama memuji dengan sukacita. Kita naikkan pujian bersama-sama sekolah minggu paling akhir. Semua tangan dipinggang ya. Sekolah minggu paling akhir, anak-anaknya ikut-ikut pujiannya yang dirangkum Tuhan punya. Sekolah minggu paling akhir.
Kalau kesuka hati jawab amin, amin. Kalau kesuka hati jawab amin, amin. Kalau kesuka hati, mari kita lakukan. Kalau kesuka hati jawab amin, amin. Ya, di rumah kita percaya kita mau terus bersuka cita memuji nama Tuhan. Saat ini mari siapkan hatimu untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Jesus love me, this I know from the Bible, tell me so. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya semuanya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kisah Abram. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari ini, hari yang baik ya Tuhan. Kami hari ini ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan pikiran kami. Kiranya Tuhan berikan kami fokus yang baik ya Tuhan. Jauhkan pikiran kami dari hal-hal yang lain, dari bermain, dari makan, minum. Kiranya Tuhan berikan kami fokus ya Tuhan. Dan juga kesabaran saat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, semoga firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita dari Abram. Ya, Abram ini berbeda ya dengan Abraham, berbeda. Ya, jadi Abram ini cerita kisah yang tentang Abram ini bermula dari suatu hari ada 4 raja musuh, yaitu ada Raja Sinear, Raja Elasar, Raja Elam, dan Raja Goyim. Nah, terus kemudian 4 raja ini bertarung melawan Raja Adma, Raja Bela, Raja Sodom, Raja Gomora, dan Raja Seboim. Mungkin adik-adik pernah mendengar ya tentang kisah Sodom dan Gomora yang hancur begitu. Nah, ini adalah salah satu kisah yang berkaitan dengan cerita tentang Sodom dan Gomora juga. Nah, 4 raja musuh ini mempunyai rencana untuk perang mengalahkan 5 kerajaan lainnya. Nah, kemudian lalu 4 raja musuh beserta tentaranya maju untuk berperang di lembah Sidim. Nah, apakah kira-kira akan menang? Kita akan lihat ya. Nah, tetapi Raja Sodom dan Raja Gomora kalah lalu melarikan diri dan jatuh ke sumur aspal. Wah, ternyata Raja Sodom dan Raja Gomora kalah. Nah, kemudian 4 raja musuh itu berhasil menang dan menguasai 5 kerajaan. Nah, di cerita lainnya mereka merampas. Jadi 4 raja musuh itu merampas harta dan juga orang-orang Sodom dan juga Gomora serta bahan-bahan makanan mereka, termasuk seperti ada hewan-hewan ternak. Jadi ada hewan-hewan ternak yang diambil juga oleh 4 raja musuh itu. Nah, tetapi tidak semua orang-orang, tidak semua teman dari Raja Sodom itu takut kepada 4 raja itu. Nah, ada orang yang berhasil melarikan diri dari penangkapan 4 raja musuh itu kepada orang-orang Raja Sodom dan Gomora. Nah, ada yang berhasil melarikan diri. Lalu kemudian orang itu memberitahukan si Abram bahwa ada saudara dari Abram yang ikut ditangkap oleh Raja Sodom dan Gomora. Wah, karena Abram karena Abram jadi ingat kepada Lot, yaitu keponakannya yang ada di Sodom. Abram harus membebaskannya dari musuh-musuh. Wah, kira-kira kalau adik-adik di posisi itu pasti adik-adik juga takut ya, bagaimana caranya seorang yang bukan raja, seorang yang biasa ya bisa mengalahkan 4 kerajaan yang sudah mengalahkan 5 kerajaan. Jadi bayangin nih adik-adik, ada 4 raja mengalahkan 5 raja. Wah, padahal kalau kita berpikir kira-kira 4 dan juga 4 mungkin seimbang ya. Tetapi kalau 4 dan 5, wah ternyata 5-nya kalah. Kok bisa ya? Wah, itu pasti 4 kerajaan itu adalah 4 kerajaan yang kuat sekali. Nah, tetapi itu tidak membuat Abram menjadi takut. Nah, kemudian berangkatlah Abram beserta pasukannya, berangkat pergi untuk menyelamatkan Lot. Lalu kemudian ketika malam tiba, pasukan Abram berhasil mengalahkan 4 raja musuh. Wah, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata Abram bisa menang melawan 4 raja itu. Nah, itu sesuai sekali dengan apa yang kita akan belajar hari ini. Tema hari ini yaitu Tuhan memberi jaminan. Nah, itu memberikan kita sebuah jaminan ya bahwa kasih Tuhan selalu nyata. Terkadang adik-adik sesuatu yang terlihat begitu besar, terlihat begitu sulit. Aduh, bagaimana ya kita bisa terus bertahan melawan hal yang ini? Bagaimana saya terus bisa bertahan melawan sesuatu yang sulit gitu. Nah, janji Tuhan adalah Tuhan selalu berserta dengan kita, dan karena itulah kita tidak boleh takut. Ya, kadang-kadang adik takut itu adalah sesuatu yang sangat biasa, sangat normal. Boleh takut nggak sih Kak? Boleh. Ya, tapi jangan takut terlalu lama, karena setelah takut kita harus segera berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan dan kemudian mengingat kembali bahwa janji Tuhan itu pasti nyata. Oke, nah kita lanjut lagi ya mendengarkan cerita ini.
Lalu Abram berhasil menyelamatkan Lot serta membawa pulang harta benda dan juga penduduk-penduduknya. Wah, luar biasa ya kuasa dari kuasa Tuhan kepada satu orang yang begitu berani untuk melawan dan kemudian dia menang. Dan akhirnya apa? Abram berhasil membawa penduduk-penduduk Sodom dan kemudian berserta dengan harta benda serta semua ternak-ternaknya. Zaman dulu ternak-ternak itu sangat berarti loh adik-adik, karena dari ternak-ternak itulah penduduk-penduduk bisa makan, bisa hidup. Dari mana sih Kak? Dari dagingnya, dari daging, dari susu, dari kulitnya yang akhirnya dibuat menjadi pakaian. Ya, jadi selain perkebunan, peternakan bagi mereka itu sangat penting ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, Raja Sodom senang saat mengetahui bahwa Abram telah menyelamatkan harta benda dan penduduk-penduduknya. Dia sangat bersyukur ya, berterima kasih kepada keberanian Abram dan bagaimana Tuhan itu begitu menyertai Abram ya. Oke. Nah, Melkisedek seorang imam Allah yang maha tinggi memberkati Abram atas apa yang ia lakukannya. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas Abram itu begitu nyata. Nah, setelah Abram berhasil untuk membawa kembali ternak-ternak serta penduduk-penduduk dan harta bendanya, Abram mendapatkan sebagian dari apa yang dia peroleh. Ya, dia peroleh dari kemenangannya itu atas 4 raja musuh. Luar biasa ya adik-adik. Nah, jadi dari sini kita bisa mendengar dan juga belajar tentang apa? Janji Tuhan itu nyata. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 12 ayat 7a. Bunyinya adalah janji Tuhan adalah janji yang murni. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalannya dari alamatnya dulu, terus kemudian isinya, dan kemudian alamatnya lagi. Ayo kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 12 ayat 7a. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Mazmur 12 ayat 7a. Nah, adik-adik kita ingat kembali ya, kita ulangin nih. Kita hari ini sudah belajar tentang janji Tuhan ya. Janji Tuhan lewat hidupnya Abram, dan bagaimana Abram itu begitu diberkati oleh Tuhan, begitu dikuatkan ya sehingga bisa mengalahkan 4 raja musuh dan membawa kembali keponakannya si Lot. Dan bahkan tidak hanya Lot saja, tapi seluruh penduduk-penduduk, harta benda dan juga ternak-ternak dari Raja Sodom. Dan dia, karena pekerjaannya dia itu yang diberkati Tuhan, Abram pun juga diberkati. Karena dengan ternak-ternak yang diberikan itu, Abram sudah pasti lebih mudah kehidupannya. Dia kalau mau perlu susu tinggal ambil dari ternaknya, dan ternak-ternak itu juga yang akan membantu untuk perkebunannya Abraham pastinya. Oke, semoga adik-adik merasa terberkati atas firman hari ini. Ingat adik-adik, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Adik-adik kalau takut atau khawatir itu adalah sesuatu yang sangat normal. Tetapi ingat, jangan lupa untuk selalu kembali berdoa sama Tuhan untuk menyertai adik-adik dan tidak membiarkan adik-adik di dalam rasa takut. Oke, semoga memberkati. Selamat hari Minggu. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya nih adik-adik di rumah pasti anak-anak hebat sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik juga harus bisa untuk kita mengumpulkan bersama-sama. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan persembahanmu yang terbaik dan kamu bisa membantu atau sama mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening melalui barcode QRIS berikut ini. Nah, adik-adik juga bisa memberikan persembahan secara langsung melalui ibadah bersama di gereja kita jam 9 pagi pada hari Minggu. Sudah siap untuk
memberikan persembahan, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Terimalah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian sama-sama untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, selama pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, selama pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Terima kasih buat persembahan adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, adik-adik kembali mengingatkan, jangan lupa untuk pada minggu depan kita berjumpa kembali pukul 9 pagi. Bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Dan tak lupa kakak mengucapkan untuk di bulan yang baru, bulan September. Yeay! Selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun sepanjang bulan September. Kiranya kasih setiap Tuhan, berkat Tuhan menyertai anak-anak dimanapun berada. Nah, biarlah panjang umur, sehat selalu, diberikan kepintaran, kecerdasan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Sekali lagi happy birthday buat adik-adik sepanjang bulan September. Tuhan memberkati. Ya, dia dikasih oleh Tuhan. Tiba saatnya kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Hari kita siapkan sama-sama pulang dengan berkat Tuhan. Kita menaikkan pujian sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kasih setia yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan anugerah yang Kau beri semua ini, Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Terima berkat Tuhan mengakhiri ibadah sekolah minggu KA Bukti Pluit pagi hari ini. Kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan kiranya memberkati seluruh anak-anak yang beribadah pada hari ini. Kiranya berkat kasih Allah, damai sejahtera, kebaikan kemurahan memberkati menyertai anak-anak dimanapun berada. Kiranya roh takut akan Tuhan, berkat Tuhan, demikian Tuhan menghormati orang tua, dan juga Tuhan memberkati anak-anak yang berulang tahun sepanjang bulan September ini. Kiranya berkat umur panjang, kesehatan, kecerdasan, dan Tuhan memberkati anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan pulang terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami pohonkan berkat, seraya kami mengucap syukur, kami sudah menerima dengan ucapan syukur dan limpah dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.